Nggak bisa. Ya wis. Nah, ya. Lah wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang rambu-rambu ibadah atau ma'alim al-ibadah alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Jadi rambu-rambu ibadah yang bagaimana Rasul dan para sahabat dahulu di dalam beribadah. Ada beberapa poin-poin penting dan ini sebuah rumus yang harus kita pegang dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rambu yang pertama, al-ibadatu bi'ilmin wattiba'in la bijahlin wabtida'in. Ibadah Rasul dan para sahabat itu adalah ibadah yang dibangun di atas dasar ilmu, dibangun di atas dasar ittiba, bukan dibangun di atas dasar kejahilan atau sesuatu yang diada-adakan. Beliau mengatakan, min ma'alimil ibadah allati kana alaiha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa allati kana alaiha halus salafi salih min as-sahabah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin al-ibadatu bi ilmin wattiba'in la bi jahlin wabtida'in. Di antara rambu ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, demikian pula kondisi para salafus saleh dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, bahwa ibadah mereka dibangun di atas dasar ilmu. Dan ini kepastian para jemaah. Dibangun di atas dasar ittiba, bukan dibangun di atas dasar al-jahl wabtida'in atau sesuatu yang diada-adakan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan tentang poin ini. Beliau mengatakan, wa qad ulima anna alladhi ya'riful haqqa wa la yattabi'uhu ghawin yushbihul yahuda. Perhatikan. Jadi kita ini tiap hari membaca surah Al-Fatihah. Ya. Yang isinya apa? Di situ kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu kita mengatakan ghair al-maghdub waladhdallin. Jadi kita mengatakan, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan lurus yang Allah sebutkan dalam ayat adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus itu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Siapa jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah? Di dalam surah An-Nisa jawabannya. Wa man yuti'illaha wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, jadi jalan orang yang diberi nikmat adalah dia jalannya Rasul, jalannya para sahabat yang telah diberi nikmat atas mereka oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqun, para syuhada dan orang-orang saleh. Lalu kita mengatakan kepada Allah di dalam doa surah Al-Fatihah tersebut, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, ya Allah.
Jadi tunjukkanlah jalan yang lurus, jalannya Rasul, para sahabat, bukan jalannya orang yang dimurkai. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nah, Rasul menafsirkan para jamaah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, siapa yang dimaksud dengan jalannya orang yang dimurkai, maka Nabi mengatakan dia adalah Yahudi. Dan siapa jalan orang yang sesat, yang kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan itu, maka Nabi mengatakan dia jalan orang-orang Nasrani. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menerjemahkan atau mensyarahkan daripada hadis Nabi tadi. Kata beliau, wa qad ulima anna alladhi ya'rifu al-haqqa wa la yattabi'uhu ghawwin yushbihu al-yahuda. Dan telah diketahui berdasarkan hadis Nabi tadi, bahwasanya orang yang tahu kebenaran namun dia tidak mengikuti kebenaran tersebut, berilmu namun tidak mengamalkan ilmu, maka orang itu sesat dan kesesatannya seperti kaum Yahudi. Jadi orang Yahudi itu berilmu namun tidak mengamalkan ilmu, merekalah al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Wa anna alladhi ya'budullah, sebaliknya orang yang beribadah kepada Allah min ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, wasyar'in, dan ibadah tidak didasari dari syariat, huwa dhalun, dia sesat, yushbihun nasara, sesat dia seperti kaum Nasrani. Nah, kalau Nasrani ahli ibadah, namun ibadah tidak didasari dengan ilmu. Kama kana yaqulu man yaqulu minas salaf, sebagaimana para salaf mengatakan, man fasada minal ulama fa fihi syabah minal yahud. Siapa yang rusak dari kalangan umat Islam ini, dari kalangan ulamanya, yakni ulamanya rusak, berilmu namun tidak mengamalkan ilmu, fa fihi, maka kerusakannya itu syabahun minal yahud, kerusakannya adalah seperti kaum Yahudi. Wa man fasada minal ubbad, dan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah umat Islam ini, yakni ibadahnya tidak dasari dengan ilmu, maka syabahun minan nasara, maka dia seperti kesesatannya orang-orang Nasrani. Bukan mengkafirkan di sini jemaah ya, menyerupakan di sini dalam hal perilaku. Jadi mereka berilmu namun tidak mengamalkan ilmu, maka dia seperti Yahudi. Mereka beramal, beribadah, rajin, semangat namun tanpa dasar ilmu, maka seperti Nasrani. Fa'alal muslim, maka atas setiap muslim, an yahdar, untuk berhati-hati, min hadaini asyabahaini al-fasidaini. Hati-hati muslim, jangan sampai kita jatuh kepada dua kerusakan ini. Yang satu berilmu tanpa amal, yang satu berilmu tanpa amal, yang satu beramal tanpa ilmu. Baik. Kemudian para jemaah, Nabi pernah mendoakan kejelekan, kebinasaan kepada orang yang beramal tanpa ilmu. Ini pentingnya para jemaah sekalian. Jadi ceritanya Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ketika safar, ada para sahabat saat itu yang diantara mereka ada yang ihtilam, ya, mereka ihtilam, yakni mimpi basah, kemudian saat cuaca ya dingin, kemudian juga sahabat ini terluka di kepalanya. Lalu dia ihtilam, junub. Di situ dia bertanya, lalu sahabat yang lainnya memberi fatwa namun tanpa ilmu. Katanya, kamu orang yang nggak ada uzur untuk untuk tayamum atau untuk tidak mandi, tapi kamu harus mandi karena kamu nggak ada alasan untuk tidak mandi, maka kamu harus mandi junub. Padahal dia luka di kepalanya para jemaah. Akhirnya mandilah orang sahabat yang terluka ini, sampai akhirnya meninggal dunia jemaah, gara-gara lukanya basah dengan air. Dilaporkanlah hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Kata Nabi, qataluh, yakni mereka para sahabat tadi yang berfatwa tadi telah membunuh saudaranya. Lalu Nabi doakan, qatalahumullah, semoga Allah binasakan dia. Ya, karena al-jaza min jinsil amal. Dengan sebab fatwanya tanpa ilmu, seseorang menjadi celaka, sehingga Nabi doakan, qatalahumullah,
Lalu Nabi mengatakan, alam yakun syifa'al iyyi as-su'al. Kata Nabi, kenapa kalau tidak tahu itu ya bertanya. Artinya jangan sampai dia berfatwa, beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karena itu para jemaah sudah diketahui bahwa agama ini dibangun di atas dua pondasi, ya. Yang pertama, pondasi ikhlas. An la ya'budu illa lillah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan pondasi kedua, an na'budallaha bima syara'a, dan tidak kita beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Nah, ini penting karena banyak di antara kita kaum muslimin yang mereka semangat dalam beribadah, namun tidak peduli ada apa tidak dasarnya. Yang penting memperbanyak ibadah, dan nanti akan ada ya di antara rambu berikutnya. Taib, itu rambu yang pertama. Sehingga seorang muslim apabila ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama, ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, al-mutaba'ah, ittiba, mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian rambu yang kedua, al-ibadah bi'ada'il fara'id fil asl. Beribadah itu hendaklah fokuskan, utamakan pada dasarnya yang wajib-wajib dulu. Yani banyak di antara saudara kita kaum muslimin, mereka kurang memperhatikan ibadah yang wajib, tapi lebih serius, lebih fokus kepada ibadah-ibadah yang sunnah atau yang sifatnya tidak wajib. Kalau sholat wajib nggak peduli mau khusyuk mau tidak. Nggak pernah khusyuk ketika sholat duhur, nggak pernah khusyuk ketika sholat asar, nggak pernah khusyuk ketika sholat 5 waktu. Tapi ketika giliran sholat duha, masya Allah, khusyuknya luar biasa. Ini keliru para jemaah sekalian. Karena al-ibadah bi'ada'il faraid fil asl. Bahwa ibadah hukum asalnya adalah kita harus fokus, utamakan, dahulukan ibadah-ibadah yang wajib. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan waliullah. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti, mengganggu waliku, perhatikan berjemaah, maka kata Allah, aku umumkan kepada dia untuk berperang. Jadi Allah akan membela walinya yang dia diganggu, dimusuhi. Maka hati-hati berjemaah kita terhadap para ulama, para masyayikh, para wali-waliullah, ya. Ini yang betul-betul wali Allah, bukan wali syaitan. Karena banyak orang menisbatkan atau disebut oleh orang-orang alam, orang awam wali. Padahal orang gila itu kan ada itu, dan viral di video. Kalau antum cobalah dibuka video di YouTube itu, orang gila tapi diwalikan, diciumi tangannya. Yang dimaksud waliullah itu hati-hati. Mengganggu, menyakiti, menghina, mencaci, apalagi Allah umumkan perang untuknya. Ini bahaya sekali. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi", dan tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu yang ahabba ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, kata Allah, bimaftaradtu alaihi, lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepada mereka. Yani Allah lebih suka ibadah hamba ini ibadah yang wajib daripada yang sunnah. Yani salat antara tahajud, yang orang bisa nangis-nangis ketika tahajud, itu tidak lebih Allah cintai dibandingkan salat duhur, dibandingkan salat asar, dibandingkan salat-salat yang wajib. Makanya afdolnya seseorang doa kepada Allah itu di salat apa jemaah? Di salat wajib. Ya kalau mampu ya. Karena kalau berjamaah itu kita kan tergantung siapa? Tergantung imam. Karena doa di dalam salat ketika kita sujud, ya, dan itu sunnah berjamaah. Artinya ketika kita doa di dalam salat sebagai makmum, ya, jangan kita seenaknya doa, harus memperhatikan imam, karena mengikuti imam hukumnya wajib,
sementara doa saat sujud hukumnya sunnah. Kan ada tuh yang ngejar doa, imam sudah bangkit dari sujud, bahkan imam sudah mau salam dia baru bangkit. Ini keliru. Ya kalau ada kesempatan imam mungkin agak lama, kita doa. Khususnya mungkin sebelum salam, karena doa yang mustajab saat sholat itu adalah ketika di akhir sholat, di ujung sholat. Itu ketika sholat apa? Ketika sholat wajib. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'? Ya Rasulullah, doa yang didengar Allah itu kapan? Maka Nabi mengatakan, fi jawfil lail wa duburi kulli salatin maktubatin, dan di setiap ujung setiap sholat fardu. Maka kita utamakan para jemaah ibadah-ibadah itu yang wajib, bukan tidak boleh, lah, tapi fokuskan, sempurnakan dulu ibadah yang wajib itu. Anggap penting dulu ibadah yang wajib. Berusaha khusyuk di sholat 5 waktu. Jangan sampai ada orang yang nggak pernah khusyuk di sholat wajib, dia hanya khusyuk di sholat-sholat sunnah. Ya, ini tercela para jemaah sekalian. Karena al-asal fil ibadah fi al-faraid. Kemudian yang ketiga, al-ijtinab ma yushgilu wa yulhi asna' al-ibadah. Di antara rambu-rambu ibadah adalah jauhi seluruh perkara yang menyibukkan ketika ibadah. Ya, ketika ibadah saja para jamaah. Karena subhanallah, Nabi SAW, perhatikan bagaimana kondisi beliau kalau sedang beribadah, betul-betul belum menjauhkan dari hal yang menyibukkan beliau. Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi pernah salat di atas kain. Inilah dalil yang menunjukkan boleh salat pakai sajadah jemaah. Jadi sajadah itu bukan bid'ah, justru sajadah ini sunnah. Karena Nabi juga pakai gitu. Nabi salat fi khamisatin laha a'lam. Nabi salat di kain khamisah. Khamisah itu kain mahal jemaah. Kain halus mahal. Entahlah kalau zaman kita sekarang apa. Jadi di zaman dulu itu ada khamisah, ada khamilah namanya. Sampai-sampai saking mahalnya Nabi mengatakan ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu khamisah. Celaka hambanya uang dinar, uang dirham. Celaka hambanya, budaknya khamisah, kain. Kalau kita ini mungkin korban mode gitu ya, kain mahal. Rasul pernah salat di situ. Namun sayang, dia kain yang mahal ini laha a'lam. Ada coraknya jemaah. Garis-garis begitu corak. Itu biasanya kain-kain seperti ini dari Yaman. Kalau zaman Rasul kain seperti ini dari Yaman, ada coraknya. Dan kain ini hadiah dari seorang sahabat namanya Abu Jaham, bukan Abu Jaham, jangan keliru. Abu Jaham. Taib. Kemudian fanadhara ila a'lamiha nadratan. Lah ketika salat itu tentu Nabi melihat ya ke corak kain itu. Falaman sarafa, ketika selesai salat apa kata Nabi? Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Kata Nabi kepada para sahabat, kembalikan hadiah dari Abu Jaham ini, kembalikan kepadanya. Wa tuni bi anbajaniyah. Namun minta ganti, kata Rasul. Minta dengan kain anbajaniyah. Anbajaniyahnya Abi Jaham kembalikan, tapi ganti dengan kain anbajaniyah. Anbajaniyah kain yang kasar, jelek, namun polos jemaah. Polos. Nah, di sini berarti bolehnya kalau antum dikasih hadiah, boleh apa? Boleh tukar gitu. Dikasih baju kegedean, akhi, afwan nih, tukar nih, kebesaran. Ada nggak ukuran yang M? Boleh kawan. Jangan mentang-mentang, wah nggak enak nih udah dikasih, nawar lagi. Lu justru dikasih enak yang pas supaya dipakai. Ya. Atau mungkin warna nggak cocok, percuma nanti dikasih nggak antum pakai karena warna nggak cocok. Nggak apa-apa, tukar saja. Ya, kalau ada, tapi jangan maksa. Tukar ya, kalau nggak ada awas lo, kudu ada ya, harus ada. Jangan. Tukar boleh, ndak aib ndak. Ya. Baik. Lalu kenapa sebabnya kata Nabi fa innaha ala hatni anifan fi salati wa an salati. Karena kain ini kata Nabi
mengganggu aku, menyibukkanku di dalam salat. Maka antum alhamdulillah berusaha untuk membuat jamaah khusyuk, tidak ada gambar ornamen masjid ini, alhamdulillah. Coba bayangkan masjid yang lain jamaah, ini habis semua ini. Habis Asmaul Husna kah, entah itu coret-coret macam-macam ayat Quran yang kita bacanya bingung. Ini apa bacanya, meringkel ke atas, meringkel ke bawah. Orang sedang sholat akhirnya tuju kepada apa? Kepada kaligrafi ini akhirnya. Alhamdulillah. Jadi termasuk ini alhamdulillah nih, gara-gara corona, barokahnya corona. Nggak ada sajadah yang warna-warni, alhamdulillah barokah. Ya. Di antara barokahnya corona ini dia, kita sholat polos ini, nggak ada apa? Ornamen-ornamen yang menyibukkan. Taib. Wa hakadha kana, taib. Wa qala Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Dan Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kuntu anzuru ila alamiha. Aku melihat ke corak kain itu, kata Nabi. Wa ana fi shalah, sementara aku saat itu dalam keadaan salat. Fa akhafu an taftinani, dan aku khawatir aku terfitnah dengan corak kain tersebut. Subhanallah. Sekarang berjamaah yang namanya sajadah itu luar biasa. Ana lo ke pasar sekarang, enggak ada cari yang polos, apalagi di pasar Bangil enggak ada. Ke pas mana tuh, Surabaya itu apa? Tempat grosir enggak ada, semuanya enggak ada, semua enggak ada yang polos. Bahkan semakin ramai sekarang coraknya. Ya. Dan juga para ulama mengatakan sajadah gambar Ka'bah jemaah. Coba bayangkan antum, gambar Ka'bah, lalu sajadah itu kita injek. Jadi seolah ini penghinaan kepada Ka'bah, kan begitu. Walaupun tujuannya baik, kita enggak masalah niat, tapi hakikatnya bagaimana kita? Ka'bah diinjek berarti. Maka minimal lah kalau antum cari sajadah polos enggak ada, ya wis hindari sajadah yang gambar Ka'bah. Ndak ana Ustaz Ka'bah kan? Ya. Syekh bin Bas berfatwa, kemudian Lajnah Daimah juga berfatwa, kalau bisa jangan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan lah ada yang tidak Ka'bah ya, walaupun gambar ornamen tapi lumayan. Ya lebih afdal tentu cari sajadah yang polos para jemaah. Ya. Taib. Yang ke berikut. Keberapa? 4. Ahabul amal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Ini rambu ibadah. Perhatikan rumus ibadah. Amalan yang dicintai Allah itu amalan yang ajeg dawam walaupun sedikit. Kalau kita tahu teori ini, wallahu jemaah. Kalau kita tahu teori ini, subhanallah, ini kemudahan di dalam syariat. Ya. Yani pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu ada semacam tambang itu loh jemaah. Terus ditanya para sahabat saat itu, ini punyanya siapa? Itu salah seorang istri Nabi, yang ketika sholat malam atau tarawih dan semisalnya, kalau mulai capek dia pegangan sama tambang tersebut. Lalu Nabi seolah-olah mengingkari, kata Nabi, buang, ngapain pakai tambang ini, buang, kata Nabi. Nabi mengatakan, alaikum bima tutiqun. Kata Nabi, ibadah itu ya semampu saja, jangan ngoyo, jangan dipaksa. Kata Nabi, fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu. Demi Allah tidak akan pernah bosan sampai justru kalian yang bosan. Yani artinya ibadah itu walaupun sedikit-sedikit itu yang penting. Ajak terus, jangan sampai ibadah terus ya, terus-terusan ibadah setelah itu ditinggalkan setelahnya. Ya. Lalu Nabi mengatakan, wa kana ahabba ad-dina ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Dan Allah lebih mencintai dari amalan ini, din mananya amalan ini, dari amalan yang dawam walaupun sedikit. Dalam lafaz yang lain, ahabbul amali ilallah ma adwamu ala sahibiha wa in qadla. Ya, amalan yang lebih dicintai adalah amalan yang ajeg dawam,
istiqomah melakukannya walaupun sedikit. Sehingga beliau pun memberikan nasihat, khudu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kata Nabi, beramalah sesuai dengan kemampuan saja. Artinya apa? Ketika sedang semangat, tambah ritme amalan. Ketika sedang malas, tetap beramal, namun kurangi berjamaah. Jangan ketika semangat beramal banyak, ketika malas tidak beramal. Ini yang dimaksud. Bukan berarti ketika semangat beramal, ketika malas tidak beramal, bukan itu maksud Nabi. Tapi tetap beramal, ketika semangat tambah, ketika tidak semangat kurangi. Namun tetap ajak beramal. Maka inilah yang dimaksud dengan kaidah atau dengan rambu, ahabbul amal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dawam walaupun amalan itu sedikit. Baik. Yang kelima, al-ibadatu bil isabati la bituliha. Ibadah itu, ini ibadah Rasul dan para salafus saleh. Ini kita berbicara rambu-rambu ibadahnya siapa? Rasulullah dan para sahabat. Apa itu rambu yang kelima? Al-ibadatu bil isabati la bituliha. Ibadah itu adalah yang penting benar, bukan masalah panjangnya, bukan masalah lamanya. Dan ini kaidah para jemaah. Ibnu Abbas ya, yang sebagai dalil atas rambu ini, Ibnu Abbas menceritakan tentang salah seorang istri Nabi, yaitu Juwairiyah. Yani Ibnu Abbas meriwayatkan dari istri Nabi bernama Juwairiyah. Juwairiyah menceritakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha. Jadi ibadah apa tadi? Yang penting benar, bukan masalah lamanya. Keluar dari samping atau dari sisi Juwairiyah hina shalat subha, ketika Juwairiyah atau ketika Rasul saat itu salat subuh. Wa hiya fi masjidiha, dan istri Nabi Juwairiyah radhiyallahu anha ini salat di rumah, di masjidnya, maksudnya di tempat sujudnya, di tempat salatnya. Ini juga menunjukkan berjamaah berarti di rumah kita itu harus ada tempat sholatnya. Karena istri-istri kita dan anak perempuan kita di mana sholatnya? Di rumah. Nah, mereka harus memiliki. Jangan sholatnya campur dengan ruang tamu, dengan ruang ya. Buat musola di rumah kita, tempat sholat. Sebagaimana disebutkan Juwairiyah itu ada tempat sholatnya. Summa, Nabi keluar mengimami para sahabat sholat subuh. Summa raja'a ba'da'an adha. Lalu Nabi kalau salat subuh selesai, beliau duduk-duduk di masjid bersama para sahabat sampai waktu duha. Nah, Nabi kembali saat waktu duha. Wahiyya jalisah, sementara Juwairiyah masih saat seperti tadi berjamaah ditinggalkan oleh Nabi. Masih dalam keadaan duduk berzikir wirid di tempat salatnya tadi. Subhanallah. Lama tidak? Lama, sampai waktu duha. Lama berjamaah. Ditinggal oleh Nabi. Nabi kembali masih duduk. Kalau Nabi ngobrol-ngobrol dengan para sahabat di masjid sampai waktu duha. Faqala, Nabi tanya penasaran, kata Nabi, mazilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha. Kata Nabi, kamu dari tadi duduk di sini sejak aku tinggalkan tadi waktu aku mau mengimami salat subuh? Qalat na'am. Kata Juwairiyah, iya ya Rasulullah. Saya duduk dari sini tadi, zikir saya kepada Allah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad qultu ba'daki. Sungguh kata Nabi, aku barusan tadi setelah meninggalkan kamu, aku zikir. Zikirnya tidak banyak. Arba'a kalimat, hanya 4 kata, namun dibaca salah samarat, dibaca 3 kali. Hanya 4 kata saja, namun dibaca berapa kali? 3 kali. Nah kata Nabi, 4 kata yang dibaca 3 kali ini, lawuzinat bima qulti, seandainya ditimbang, wuzinat bima qulti, ditimbang dengan apa yang kamu baca dalam zikirmu tadi, mundul yaum lawazanat hunna, niscaya masih berat zikir yang aku baca. Padahal cuma berapa kali jemaah? 3 kali loh, 4 kata tok padahal. Berapa menit? Tak sampai 5 menit, tak sampai.
Juwairiyah dari pagi tadi sholat subuh sampai duha, tidak berhenti berzikir. Lalu kata Nabi, seandainya ditimbang dengan zikirmu tadi yang dengan ucapanku cuma 4 kata, 4 kalimat dibaca 3 kali, maka niscaya bisa berat daripada apa yang kubaca. Itu membaca apa kata Nabi? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. 4. Subhanallah bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Kenapa lebih banyak daripada yang dibaca oleh Juwairiyah? Karena di sini Nabi dengan zikir menyebut bilangannya berapa. Adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, jumlah makhluknya berapa jumlah makhluk. Wa ridha nafsi, berapa jumlah ridhonya Allah. Wa zinata arsy, dan seberat bobot beban arash, berapa bobot arash Allah. Wa midada kalimatih, subhanallah, dan bilangan-bilangan kalamnya Allah. Tinta Allah, kalau seandainya kalam Allah dibuat tinta, ditulis, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Di sini para jamaah sekalian menunjukkan bahwa amalan ibadah itu bukan masalah panjangnya. Bukankah salat alfiyah 100 rakaat para jamaah? Setiap rakaat membaca qulhu 10 kali. Bukankah itu banyak? Banyak. Namun ternyata karena tidak diasari dengan ilmu, tidak benar, sehingga justru yang banyak tadi disebut oleh Imam Nawawi, dia adalah sebuah kebid'ahan yang munkarah, bid'ah yang munkar, yang jelek. Maka kalau kita tahu teori ini, bahwa ibadah itu bil isabah la bituliha, ibadah itu dengan prinsip sahih, benar, bukan masalah panjangnya. Yang ke-6, rambu ibadah yang ke-6, tarku at-takalluf wa tashaddud fil ibadah. Artinya dalam beribadah tidak membebani diri, tidak menyulitkan diri, dan tidak berlebih-lebihan di dalam ibadah. Min ma'alimi ibadati Rasul wasalafi salih tarku takalluf wa tashaddud fil ibadah. Di antara rambu ibadahnya Rasulullah dan para sahabatnya dari kalangan para salafus salih, mereka meninggalkan takalluf, membebani diri dalam beribadah, wa tashaddud. Wa hada amrun muhimmun, dan ini adalah hal penting yang bagi alal muslim an yahris, yang selayaknya bagi setiap muslim untuk memperhatikan fi ta'abbudihi lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam beribadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang panjang para jamaah, namun coba kita baca. Yaitu kisah sahabat yang berlebihan dalam beribadah. Berlebihan itu dia benar, ibadahnya itu benar, bukan bid'ah. Namun dia salat malam tiap malam dah henti jemaah. Salat malam tiap malam dah henti, tidak pernah ketinggalan. Puasa enggak pernah berbuka, terus puasa sampai akhirnya hak keluarganya terbengkalai. Itu yang dimaksud. Harusnya kita ya kadang ya tidur, ya kadang salat ya tidur, atau diselingi salat kemudian tidur. Jangan begadang tiap. Makanya Nabi tidak pernah begadang untuk ibadah kecuali di bulan apa? Ramadan saja, itu pun di 10 malam yang akhir. Baru Nabi SAW tidak tidur semalam suntuk. Dan itu zahirnya hadis. Semalam suntuk karena taqarrub ibadah dalam rangka untuk menggapai Lailatul Qadar. Di selain itu tidak ada. Maka kalau seandainya ada muslim yang beribadah seperti Lailatul Qadar, dia tidak pernah tidur ibadah. Itu yang dimaksud oleh rambu ibadah ini, yakni tarku takalluf. Taib, Yahya bin Abi Katsir menceritakan, intolaktu ana wa Abdullah bin Yazid hatta ya'tiya Aba Salamah. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, saya pernah berangkat bersama Abdullah bin Yazid kepada sahabat Abu Salamah.
fa arsalna ilaihi rasulan fa kharaja alaina wa idza inda babi darihi masjid. Taib. Lalu dia ini ingin tahu bagaimana ya kondisi ibadahnya ya dari Abu Salamah ini. Kemudian kami utus seorang utusan, kemudian berangkat bersama kami. Kemudian ketika mendapati di rumah Abu Salamah itu ya ada tempat ibadah, tempat sholat. Nah, kemudian Abu Salamah ini dikenal sahabat yang rajin ibadahnya, ya, rajin ibadahnya. Taib. Kemudian dia bercerita, hadatsani Abdullah bin Amr bin As, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat yang dikenal rajin ibadahnya, khususnya ya salatnya ya puasanya. Qala kuntu asumu dahra. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya biasa puasa ad-dahra, puasa tiap hari. Wa aqra'ul Qur'ana kulla lailah, dan saya terbiasa membaca Quran itu tiap malam. Qala fa imma dzukirtu lin nabi wa imma arsala ilayya fa ataituhu. Maka disebutkan, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau saya datangi sendiri katanya kepada siapa? Abdullah bin Amr bin As. Faqala li alam ukhbiru annaka tasumu dahra. Ya. Lalu dia ditanya oleh salah seorang sahabatnya, kamu kok puasa tiap hari? Wa taqra'ul Qur'an kullaila, dan kamu baca Quran tiap malam? Faqultu bala. Ya. Jadi ditanya dia oleh Nabi SAW, dilaporkan kepada Nabi kebiasaan perbuatan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika Nabi tanya, Nabi tahu, Nabi marah pada jemaah. Nabi tanya, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, na'am, bala ya Nabi Allah. Betul wahai Rasulullah, saya terbiasa membaca Quran tiap malam, saya biasa puasa tiap hari. Walam urid bidzalika ilal khair, dan saya tidak bermaksud kecuali kebaikan. Maka Nabi pun mengatakan, fa inna bihasbika an tasum min kulli syahri salasa ayyam. Kata Nabi, jangan, cukup kamu kalaupun mau puasalah tiap bulan 3 hari. Ya. Lalu Abdullah bin Amr menantang, seolah-olah bukan menantang, tapi ya Rasul, saya kuat. Ini utiku afdal min dzalik. Ya Rasul, saya lebih kuat puasa dari 3 hari setiap bulannya. Taib, kata Nabi, fasum sawma Daud Nabi Allah. Taib, kalau gitu kamu puasa Daud, yakni berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari. Dan itu puasa yang paling afdal, kata Nabi. Fa innahu kana a'badan nas, dan itu puasanya hamba yang paling utama. Ya. Puasanya hamba yang paling menghambakan diri dia kepada Allah. Qultu, kata Abdullah bin Amr bin As, ya Nabi Allah, wa ma saumu Daud, bagaimana cara puasa Daud? Kata Nabi, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Qala waqra'il Qur'an fi kulli syahr. Lalu kata Nabi, puasa Daud itu puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Lalu kata Nabi tentang Al-Quran, baca olehmu Al-Quran, khatamkan Quran, cukup khatam setiap 1 bulan. Nah, berarti di sini para jemaah sekalian, ada keutamaan target mengkhatamkan Quran, kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, yakni khatamkan Quran setiap bulan. Itu sudah mencukupi. Namun apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Ya Nabi Allah, inni utiku afdhala min dzalik. Ya Rasul, baca Quran saya sanggup khatam kurang dari sebulan. Kata Nabi, taib, faqra'i fi kulli 20, baca setiap 20 hari, khatamkan Quran. Kata Abdullah bin Amr, saya lebih kuat ya Rasulullah. Kata Nabi, baca khatamkan setiap 10 hari. Subhanallah, ya, sebulan kalau enggak berapa? 20 hari, kalau tidak 10 hari. Lalu saya masih kuat ya Rasulullah. Kata Nabi, ya sudah, setiap 1 pekan sekali khatamkan Quran. Wala tazid ala dzalik, jangan lebih dari itu. Yani jangan kurang dari itu maksudnya. Fa inna li zaujika, perhatikan, alika haqqo. Karena istrimu ya punya hak. Jangan kamu para jamaah, fokuskan, sibukkan
untuk hanya beribadah sementara hak-hakmu yang lain, hak badanmu, hak keluargamu kamu lalaikan. Makanya termasuk ya menuntut ilmu juga begitu. Jangan tiap hari keluar rumah ngaji, anak istrinya terbengkalai. Ini yang dimaksud dengan rambu tarkut takalluf. Ini tinggalkan atau jauhi yang namanya membebani diri di dalam beribadah. Perhatikan kata Nabi. Wali zaujika 'alaika haqqan wali jasadika 'alaika haqqan, karena istrimu punya hak, jasadmu juga punya hak, ya. Lalu kata Nabi, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur, dan kamu tidak tahu, ya, bisa jadi umurmu nanti panjang. Qala fasirtu ila ladzi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu, dan ternyata benar apa yang dikatakan Nabi ketika dia sudah tua, mulailah dia, perhatikan para jemaah. Jadi ketika muda ibadah diporsir, ketika tuanya lemah. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ibadah itu ketika muda ibadah jangan diporsir, ketika tua pun kita tetap ibadah dengan sempurna. Demikian yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, azan dulu. Fadhil.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma ma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As yang sangat berlebihan dalam beribadah, sampai-sampai baca Quran, menghatamkan Quran tiap malam, puasa tiap hari. Lalu ketika Nabi menasihati, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umr, karena engkau tidak tahu bagaimana usia tuamu. Maka Abdullah bin Amr mengatakan bin Al-As, fa sirtu ila ladzi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu, ketika aku tua, wadittu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di usia tua barulah dia menyadari, seandainya dulu ketika masih muda aku menerima rukhsahnya, keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak takalluf dalam beribadah. Ya. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk di antara sahabat yang rajin ibadahnya, namun tetap beliau pun ketika di masa tuanya tidak lemah dalam beribadah. Banyak ibadah-ibadah yang dia tinggalkan. Karena apa? Karena terlalu membebani dirinya dalam beribadah di masa mudanya, sehingga ketika usia beliau sudah tua, beliau tidak lagi sanggup banyak beribadah, bahkan sunnah-sunnah banyak yang ditinggalkannya. Demikian. Kemudian juga para jemaah, suatu hadis yang ini juga kabar gembira bagi kita, hadis Abu Dzar. Jadi di antara sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Kata para sahabat yang miskin, ya Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Ini bahasa ya, memborong pahala habis. Karena mereka sholat, kami pun sholat. Mereka puasa, kami pun puasa. Mereka berzikir, kami berzikir. Mereka ibadah, kami ibadah. Tapi ketika mereka berinfak dengan harta, kami tidak mampu. Makanya mereka habis ya Rasulullah, istilahnya bawa pahala. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah pun telah memberikan kepada kalian banyak jalan-jalan untuk bersedekah? Jadi sedekah tidak harus dengan harta. Inna bikulli tasbihatin shadaqah, setiap tasbih sedekah. Setiap takbirah sedekah, setiap takbir sedekah. Setiap tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan jima dengan istri sedekah. Inilah para jomblo, kasihan para jemaah enggak mendapatkan sedekah ini. Sedekah kata Rasulullah. Apa kata para sahabat yang miskin tadi? Lah ya Rasulullah, orang kaya pun begitu juga. Ya mereka juga zikir, kami zikir. Di mana? Lah kalau begitu ya sudah, berarti Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Orang kaya pun ya Rasul ternyata pada zikir sama kayak kami nih. Tasbih, tahlil, takbir seperti yang kau sebutkan tadi. Kata Nabi, ya sudah, berarti Allah telah memberikan karunia-Nya. Cuma di sini berjamaah yang menunjukkan kita bahwa ibadah jangan takalluf. Ya. Yang berikutnya, satu saja lagi. Al-ajru ala qadri, ay al-ajru fil ibadah ala qadri manfaatil amal wa faidatihi. Jadi pahala ibadah itu tergantung sesuai dengan manfaat dan faedahnya amal. Jadi kalau lebih banyak faedahnya, lebih banyak apanya? Ganjarannya. Makanya umrah dengan sedekah lebih banyak mana pahalanya? Lebih banyak sedekah. Kalau orang sudah umrah yang wajib, tidak usahlah ke Mekah tiap tahun. Santuni itu janda-janda, tidak harus mengawini janda lah cuma. Santuni itu ya artinya menafkahi, tidak harus dikawin. Ini orang umrah tiap tahun, tetangga sekitarnya miskin, nggak diperhatikan. Itu maksudnya. Termasuk para jamaah sekalian, solat berjamaah, ya, atau solat dengan menolong orang dan semisal, maka ditinjau dari segi kemanfaatannya. Taib.
Satu hadis saya sampaikan di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, perhatikan para jemaah. Makanya ya, ibadah itu bukan lebih besar pahala ketika lebih sulit, tidak, ini tidak benar. Makanya sebagian ulama tidak setuju dengan sebuah kaidah al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Ini enggak setuju sebagian ulama. Jadi katanya pahala itu dalam ibadah tergantung sesuai dengan kesulitannya dalam ibadah. Yani semakin sulit ibadah, semakin besar pahala. Ini tidak mutlak. Tidak. Dalam kondisi tertentu, ya. Contohnya apa? Orang yang masjidnya jauh rumahnya dengan yang dekat, mana yang besar pahalanya? Yang jauh langkah semakin banyak. Tapi tidak perlu untuk sengaja mencari kesulitan. Orang yang dekat masjid harus muter dulu ke Pasuruan. Kenapa Pak, masjid dekat? Lah tak muter sih supaya langkahku akeh. Loh sampean kan rumahnya dekat masjid. Ya sudah, sampean terima pahala segitu sudah. Jangan muter dulu jemaah. Masjid di sini Ar-Rahmah, rumah dekat depan. Muter dulu jemaah ke sana tuh. Ke jalan Pasuruan sana muter. Muter pakai sepedaan sih. Apalagi pakai sepeda lagi. Pahalanya ambil oleh ban sepeda motor nantinya. Jadi bukan menurut masyaqqah kesulitannya, bukan. Nah, satu hadis para jemaah. Nabi melihat ada orang tua yang dituntun oleh kedua anaknya. Dituntun para jemaah. Lalu Nabi tanya, "Ma balu hada?" Kenapa dengan orang tua ini? Kata Rasulullah. Qalu, kata para sahabat apa? Kata para sahabat, "Nadara an yamshi." Ya Rasulullah, orang tua ini nadar untuk jalan kaki ya Rasul. Sementara dia sudah tidak kuat jalan kaki sampai dituntun ya Rasulullah. Nadar jalan kaki. Maka kata Nabi, innallaha, perhatikan, innallaha an ta'dzibi hada nafsahu laghaniyun. Sesungguhnya Allah tidak butuh dengan capek letihnya orang ini dalam ibadah. Allah tidak butuh itu. Makanya ibadah bukan masalah letih capeknya, bukan masalah mana yang lebih sulitnya, tapi dari segi apanya? Dari segi kemanfaatannya justru. Maka ibadah yang lebih manfaat bagi diri apalagi bagi orang lain itu lebih besar pahalanya. Maka saya sering sarankan, saat katanya saya mau ke Mekah nih umroh, ya, terus bagaimana nih, sudah 3 kali saya umroh, keluarga semua sudah, sekarang bagaimana umroh? Nggak usah umroh lagi saya bilang. Uangnya kumpulkan, bangun pondok, bangun masjid, santuni fakir-fakir miskin, kawini janda-janda, yang tua-tua, bukan yang muda-muda, yang tua-tua kawini. Sudah lebih afdal daripada umroh. Karena umroh masalahnya untuk siapa? Dia sendiri, tapi untuk orang lain. Makanya as-sa'yu 'alal armalah, orang yang menyantuni janda itu bimanzilah al-sha'im al-qa'im. Orang yang menyantuni janda itu satu kedudukan dengan orang yang tahajud tiap malam, yang puasa setiap siang harinya. Luar biasa para jemaah. Karena menyantuni janda bermanfaat bagi orang lain, puasa untuk dia sendiri. Demikian di antara kaidah. Masih ada banyak insyaallah, belasan masih puluhan kaidah atau puluhan rambu-rambu ibadah. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.